Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis gap PT Modal Ventura YCAB. Kami terdiri dari 6 anggota pertama adalah Semina dengan ujung NPM 065, lalu ada Alexander Michael dengan ujung NPM 100, lalu ada Syafa Azahra Amin dengan ujung NPM 020, lalu ada Arya Ferdi Fasan dengan ujung NPM 106, lalu Muhammad Aditya dengan ujian PM 026, lalu dengan saya sendiri Davina Mukti dengan ujian PM 124. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, jadi yang pertama adalah pengertian dari repricing gap sendiri. Repricing gap adalah perbedaan antara aset berbunga dan liabilitas berbunga yang jatuh tempo atau mengalami repricing dalam periode tertentu. Nah, analisis ini penting untuk memahami dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bersih bunga serta resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam konteks PT Modal Ventura ICAB sendiri, perubahan suku bunga dapat berdampak langsung pada profitabilitas karena perbedaan antara pendapatan dari aset berbunga dan biaya yang harus dibayarkan atas liabilitas berbunga. Nah, oleh karena itu, perhitungan gap dan gap kumulatif membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Selanjutnya adalah identifikasi aset dan liabilitas berbunga. Aset berbunga dan liabilitas berbunga dikategorikan berdasarkan sensitivitasnya terhadap perubahan suku bunga. Jadi, daftar aset dan liabilitas berbunga PT Modal YCAP yaitu ada kas dan bank dengan saldo 12 miliar dalam jangka waktunya liquid dan dia tidak sensitif terhadap suku bunga. Kemudian ada piutang atau kredit dengan saldo 14 miliar dengan jangka waktu 3 bulan dan dia sensitif terhadap suku bunga. Lalu ada investasi obligasi dengan saldo 7 miliar dalam jangka waktu 1 tahun, dia sensitif terhadap suku bunga. Lalu ada utang jangka pendek dengan saldo 6 miliar dengan jangka waktu 6 bulan dan dia sensitif terhadap suku bunga. Lalu yang terakhir ada utang jangka panjang dengan saldo 4 miliar, jangka waktunya 5 tahun dan dia sensitif terhadap suku bunga. Ya, kemudian identifikasi aset dan liabilitas berbunga. Jadi, aset berbunga dengan jatuh tempo lebih pendek akan mengalami repricing lebih cepat dibandingkan dengan aset berbunga berjangka panjang. Demikian pula, liabilitas berbunga yang berjangka pendek akan lebih cepat menyesuaikan dengan perubahan suku panjang dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang. Oke, selanjutnya itu perhitungan repricing gap. Repricing gap dihitung dengan mengurangkan aset berbunga yang mengalami repricing dalam periode tertentu dengan liabilitas berbunga yang mengalami repricing dalam periode yang sama. Dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa eh, dalam jangka waktu 0 sampai 3 bulan itu memiliki aset berbunga sebesar 14 miliar dan liabilitas berbunga sebesar 6 miliar dengan gap yaitu sekitar 8 miliar. Lalu di jangka waktu 3 sampai 6 bulan eh, tidak ada aset berbunga dan liabilitas. Jadi gap kumulatif tetap pada 8 miliar. Lalu pada jangka waktu 6 sampai 12 bulan aset berbunga memiliki total 7 miliar dan tidak ada liabilitas berbunga dengan gap pada hari ini yaitu 7,3 miliar dan gap kumulatif 15,3 miliar. Lalu jangka waktu di atas 12 bulan itu memiliki aset berbunga 33,8 miliar, lalu liabilitas berbunganya 4,8 miliar dengan gap di periode ini yaitu 29,037 miliar dan gap kumulatifnya yaitu 44,43 miliar.
perhitungan referencing gap ini, interpretasi gap dan gap kumulatif itu terdapat 3. Ya, pertama ada gap positif. Jika aset bunga lebih besar daripada liabilitas berbunga dalam suatu periode, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan ketika suku bunga naik karena pendapatan bunga meningkat lebih cepat daripada beban bunga. Yang selanjutnya ada gap negatif. Jika liabilitas berbunga lebih besar daripada aset berbunga dalam satu periode, maka perusahaan akan mengalami penurunan NII ketika suku bunga naik, karena biaya bunga meningkat lebih cepat daripada pendapatan bunga. Yang ketiga ada gap kumulatif, yaitu mengukur dampak kumulatif dari semua periode, membantu memahami tren jangka panjang dari perubahan suku bunga. Jika gap kumulatif positif, maka perusahaan lebih diuntungkan jika suku bunga naik. Next. Yang sebelumnya. Yang ke-8. Pengaruh kenaikan suku bunga terhadap kumulatif gap. Ketika suku bunga naik, efeknya pada gap kumulatif bergantung pada posisi gap yang dimiliki perusahaan. Ini terdapat dibagi dua. Jadi jika gap kumulatif positif, artinya aset berbunga yang mengalami repricing lebih besar dibandingkan liabilitas berbunga. Dengan demikian, pendapatan bunga akan meningkat lebih cepat daripada beban bunga, menyebabkan peningkatan dalam NII. Yang selanjutnya ada jika gap kumulatif negatif, beban bunga akan meningkat lebih cepat daripada pendapatan bunga, yang dapat mengurangi NII di mana meningkatkan resiko suku bunga bagi perusahaan. Berikutnya ada dampak terhadap net interest income atau NII. Jadi NII itu dihitung sebagai pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Jadi jika suku bunga naik 1%, maka dampaknya terhadap NII dapat dihitung dengan perubahan NII, yaitu repricing gap dikali perubahan suku bunga. Nah, berikut adalah beberapa perubahan NII. Yang pertama dari jangka waktu 0 hingga 3 bulan dengan repricing gap-nya 8 miliar dan dikalikan dengan perubahan suku bunga, maka NII-nya 8 miliar 80.745.000. Nah, dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan memiliki repricing gap-nya 0, jadi dampak terhadap NII-nya juga 0. Dari jangka waktu 6 hingga 12 bulan, repricing gap-nya 7,3 miliar, jadi NII-nya adalah 73.214.000. Di jangka waktu di atas 12 bulan memiliki repricing gap-nya 29 miliar dan dampak terhadap NII-nya adalah 290.372.000. Kemudian dampak terhadap net interest income atau NII. Dari hasil perhitungan kenaikan suku bunga sebesar 1% akan meningkatkan pendapatan bunga bersih perusahaan sebesar 444.332.843. Hal ini menunjukkan bahwa PT Modal Ventura YCAB memiliki posisi yang menguntungkan dalam kondisi suku bunga naik karena gap kumulatifnya positif. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari rekomendasi. Keuntungan dalam kenaikan suku bunga dengan gap positif yang signifikan, perusahaan dapat memanfaatkan kenaikan suku bunga untuk meningkatkan NII. Dan potensi risiko, jika terjadi penurunan suku bunga, perusahaan bisa mengalami penurunan NII karena aset berbunga akan mengalami repricing lebih cepat dibandingkan liabilitas. Next. Jadi ada beberapa strategi mitigasi risiko, bisa dilakukan dengan rebalancing portofolio, yaitu mengatur kembali komposisi aset dan liabilitas berbunga agar lebih seimbang. Selanjutnya ada hedging dengan derivatif, yaitu menggunakan interest rate swaps atau futures untuk mengunci suku bunga. Yang ketiga ada diversifikasi sumber pendanaan, yaitu mengurangi ketergantungan pada liabilitas berbunga jangka pendek untuk menghindari ketidakseimbangan repricing
Yang keempat ada manajemen likuiditas, yaitu memastikan kas dan bank yang tersedia cukup untuk menutupi potensi kenaikan beban bunga. Dan yang terakhir ada pemantauan risiko pasar, yaitu secara aktif menganalisis tren suku bunga untuk membuat keputusan strategis lebih cepat. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.